Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nuraini dari kelas 11 TJKT 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang alur dari topologi yang saya buat. Nah, ini contoh topologi yang saya buat, dan ini tabel perencanaannya. Nah, di sini ada yang pertama itu ada perangkatnya kan router WAN Ethernet 1. Nah, yang ini itu Internet ISP port 1 wide area network. Nah, di sini ada yang kedua, port 2 itu local area network, yang diibaratin kayak jaringan lokalnya. Nah, terus di sini ada klien 1, 2, 3. Nah, di sini cara supaya dari internet bisa berkomunikasi dengan yang berada di lokal jaringan ini, caranya itu yang pertama-tama kan masuk ke gateway-nya dulu. Nah, gateway-nya di sini di topologi saya itu gateway-nya 192, 168, 32, 129. Nah, fungsi dari IP gateway ini fungsinya itu buat diibaratin kalau misalkan sebagai pintu masuk dari jaringan luar ini ke jaringan lokal. Jadi supaya misalkan dari klien 1 itu mau nyari ke Google yang berada di jaringan luar. Nah, nanti jadinya si klien 1 itu bakal ngelewatin si IP gateway-nya ini. Jadi IP gateway itu sebagai pintu masuk atau pintu keluar dari jaringan luar ke jaringan yang lokal ini. Nah, habis itu misal klien 2 nih mau ngirim data ke klien 3 aja. Yang klien 2 mau ngirim data ke klien 3. Otomatis nanti klien 2 bakal kirimin data dulu ke si switch ini, bakal minta MAC address-nya yang si klien 3. Jadi si switch ini bakal nanya, MAC address-nya klien 3 nih apa dulu. Nanti kalau udah tahu bakal disimpan di switch ini, terus bakal dikirimin sesuai dengan MAC address-nya. Kan MAC address klien 3 apa, nanti jadinya bakal dikirim ke klien 3-nya si datanya itu. Nah, karena switch ini kayak lebih cerdas, jadinya misalkan kalau klien 4 mau ngirim data ke klien 1 nih, nanti bakal si switch itu nanya MAC address-nya klien 1 itu apa, nanti bakal jadinya diproses. Jadi klien 4 bisa ngirim data ke klien 1 aja. Beda halnya kalau bukan pakai switch, pakai yang namanya itu hub. Nah, hub ini cara kerjanya itu beda sama switch. Kalau switch ini udah cerdas, kalau hub belum. Jadi misalkan klien 1 nih bakal ngirim data ke klien 2. Nah, nanti si klien 1 jadinya ngirim data ke klien 2 kan tujuannya. Tapinya nanti semua perangkat yang ada ini bakal nerima data yang sama. Jadinya bukan ke klien 2 doang yang tujuannya, tapi klien 3 sama klien 4-nya itu bakal dapat data yang sama juga. Jadi kayak lebih, misalkan kalau digunain sekarang emang udah jarang digunain hub juga. Resikonya juga kayak data bakal tabrakan kalau kebanyakan gitu pokoknya. Terus jadi fungsi seperti yang tadi dijelasin, fungsi IP address itu sebagai pintu masuk dari jaringan luar ke jaringan lokal. Nah, tadi juga udah dijelasin perbedaan fungsi dari switch sama hub. Sebentar, kita bakal cari yang nama gambar hub sama switch itu kayak gimana. Kita baca hub. Nah, hub itu emang bentuk fisiknya tuh sama kayak switch.
Cuman sekarang udah jarang digunakan kan. Nah, ini. Mana ya? Nah, ini hub, ini switch. Jadi kalau emang switch itu lebih sekarang tuh di era modern lebih banyak digunain daripada hub ini. Soalnya hub ya emang kurang cerdas daripada switch. Jadi kayak datanya juga kan, misalkan kita mau ngirim misalkan data pribadi ke klien 2, kalau dikirimnya lewat hub nanti klien 3 sama 4 nya bakal nerima juga dong. Jadinya kan kalau datanya bersifat pribadi itu agak rawan buat diterima sama klien yang lainnya. Jadi keunggulan switch itu emang lebih cerdas sama ngirim datanya itu sesuai tujuannya melalui MAC address. Nah, di sini juga kan misalkan kayak klien 4 nih mau nge-search Google, kayak search Google ke yang tadi juga kan pasti ngelewatin si IP gateway atau yang diibarati pintu masuk itu kan, baru nanti ke jaringan luar. Soalnya kan kita dalam jaringan lokal. Oke, sekian itu aja penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang agak sulit dipahami atau yang belibet gitu. Dan mohon maaf juga jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.